Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar Cloud Service AWS. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil mengkonekkan domain kita ke salah satu layanan CDN terpopuler yaitu Cloudflare. Di situ sudah kita setting untuk name servernya dari Cloudflare, kemudian sudah kita tambahkan DNS-nya sehingga kita sudah bisa akses web kita. Dan di sini juga sudah diarahkan ke HTTPS ya. Jangan lupa tadi di bagian security group di instance EC2 AWS itu aktifkan untuk firewall SSL. Kemudian kita bisa cek settingan dari SSL-nya itu ada di menu Cloudflare, di kiri ada SSL ya, untuk yang overview. Nah, di sini ada beberapa pilihan mode ya dari SSL atau TLS-nya. Di sini yang pertama adalah off, ini tanpa pengaman, tanpa SSL. Di sini ada kelihatan gambarnya. Kalau fleksibel berarti yang diamankan hanya dari browser ke Cloudflare. Kemudian kalau semisal full, ini berarti dua-duanya dari browser ke Cloudflare, kemudian dari Cloudflare ke origin server. Kemudian kalau full strict, ini selain dari browser ke Cloudflare, kemudian dari Cloudflare ke origin server juga dia menggunakan trusted CA ya, atau Cloudflare Origin CA Certificate on the server. Nah, ini kalau semisal kita pilih fleksibel, maka ketika kita tadi pertama kali menambahkan domain dan kita arahkan ke HTTPS, dia otomatis langsung bisa diarahkannya ketika name server dan DNS-nya sudah disetting. Ini sudah secure, teman-teman. Tetapi kalau di sini semisal kita ganti jadi full, kita klik, kemudian di sini kita refresh, maka dia ada error 521 web server is down. Seperti ini ya. Dia browsernya oke, Cloudflare-nya oke, cuman hostnya error. Ini kenapa? Karena di sini ini perlu kita install juga untuk SSL di servernya. Ini pun di browser lain kita refresh juga dia errornya sama ya. Seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke fleksibel, dia bisa lagi nih teman-teman. Nah, bisa ya teman-teman. Di sini juga bisa. Cuma seperti itu. Sebenarnya sudah cukup sih di sini saja fleksibel. Cuman kalau kita mau install full dan full strict biar double gitu ya. Itu caranya seperti ini. Kita bisa ke menu yang origin server di sini. Nah, di sini belum ada sertifikat ya. Kita bisa create certificate. Kemudian di sini kita pilih ini biarkan default aja. Untuk ini ya, subdomain dari Gramaya Online dan juga Gramaya Online, kita pilih validity-nya. Kita pilih yang paling lama, ada 15 tahun, lama sekali. Kita create. Nah, di sini akan mendapatkan dua kode ya. Itu ada origin certificate, ini yang publicnya, kemudian ada private key-nya. Ini dua-duanya kita amankan ya atau kita simpan. Di sini formatnya kita biarkan yang PEM. Ini yang public key-nya, kemudian yang bawah ini adalah yang private key. Kita amankan dulu, kemudian kita ini di save ya teman-teman untuk backup karena perlu kita kopikan ke server. Kemudian kita oke. Nah, kemudian setelah kita bikin tadi ya, ini perlu kita masukkan ke server teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini ada dokumentasinya. Tadi ya kita sudah create intinya. Nah, ini kita bisa pilih yang Nginx. Nah, intinya kita perlu tambahkan ini teman-teman di server kita. Settingannya ya untuk mengaktifkan SSL. Jadi SSL-nya tidak hanya dari sisi browser ke Cloudflare tapi juga dari sisi server kita. Nah, ini diganti jadi full atau full strict. Oke, kita coba ya. Kita login dulu ke server kita.
pakai SSH ya. Kemudian kita bisa bikin dulu untuk sertifikatnya ya. Nah, ini bisa ditaruh di folder mana aja sih, cuman saya mau taruh di sini aja ya. Root etc SSL. Kita bisa bikin baru, terserah mau pakai editor apa, sama pakai nano. Nah, di sini kita bikin yang publiknya itu pem atau crt ya. Filenya namanya terserah, kemudian yang private key.key. Oke, kita bikin dulu. Namanya saya ini ya, terserah ini namanya .pem. Kemudian kita pastekan yang di notepad tadi dari sini ya ke sini. Ini untuk yang public. Kemudian kita klik kanan, pastekan, kemudian kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada file baru ya. Isinya seperti ini. Kemudian kita bikin lagi untuk yang private itu .key, namanya terserah. Kemudian kita kopikan yang bawahnya. Kemudian kita pastekan. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Nah, sudah ada juga yang key. Isinya seperti ini. Nah, setelah sudah ada dua file SSL, kita perlu setting di konfigurasi dari Nginx-nya. Itu ada di sini ya, di default boleh, atau bikin konfigurasi baru kemudian diaktifkan juga boleh. Nah, di sini kita bisa bikin baru. Kita pastekan aja dari sini. Ini ya yang di bold ini ya. Kemudian kita pastekan. Boleh kita rapikan. Kita sesuaikan namanya. Tadi benar ya di etc SSL, kemudian namanya adalah Ramaya. Kemudian di sini juga kita sesuaikan. Kemudian kalau sudah kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita cek dulu dia ada error apa enggak. Nah, di sini ada cuma warning sih, ini di skip juga nggak apa-apa. Cuman kalau semisal teman-teman mau nggak ada warning, ini yang bagian SSL on kita hapus saja karena dia sudah deprecated sepertinya untuk versi baru. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini sudah oke, nggak ada warning. Kemudian kita restart untuk service dari Nginx ya. Kita bisa pakai service atau sistem CTL. Kita restart. Kemudian setelah kita restart, kita coba refresh ya. Nah, ini masih ada error, ganti untuk pesannya. Ini sepertinya dari settingan ini ya teman-teman. Ini kurang kita tambahkan spasi SSL. Oke, kita kembali ke terminal dari server kita. Kita coba cek. Nah, di sini kita tambahkan SSL. Setelahnya port, kemudian kita save. Kemudian kita restart lagi. Bisa, kemudian kita coba lagi refresh. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita cek juga yang di sini. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini semisal settingannya kita pilih full atau full strict juga sudah bisa sih. Jadi nggak hanya yang fleksibel. Nah, bisa ya. Nah, bisa normal. Berarti ini artinya sudah benar-benar full terenkripsi SSL baik dari Cloudflare maupun dari server kita.
Nah, begitu teman-teman, caranya cukup mudah ya. Intinya tadi kita perlu bikin origin server. Tadi sudah kita save, kemudian kita masukkan ke dalam server kita. Terserah sih direktorinya, kalau tadi kita masukkan ke sini ya. Nah, ada dua ini, yang public yang pem, yang private yang key. Kemudian kita perlu setting di sini untuk konfigurasi Nginx-nya. Untuk SSL-nya kita masukkan konfigurasinya. Isinya cuma seperti ini, 3 baris ya. Sesuaikan letak direktorinya. Untuk listen port SSL, misal mau tambahkan ini juga boleh untuk IP6. Kemudian letak key public dan private key-nya. Kemudian kita restart. Di sini pun ketika dia sudah berganti jadi full atau full strict, maka dia sudah benar-benar terenkripsi. Oke. Kalau di Chrome teman-teman, mungkin kalau di refresh masih ada error atau bagaimana itu ya. Itu biasanya memang dari Chrome-nya perlu dihapus dulu history dan cache-nya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa cross check dengan browser lain, dan jika semisal settingannya sudah benar kok masih begitu, coba teman-teman buka di HP atau lewat koneksi yang lain ya, bisa jadi dari wifi-nya terblok atau bagaimana gitu. Yang penting pastikan settingannya ini sudah sesuai. Bisa jadi yang belum tampil itu yang di browser Chrome kita saja gitu. Tapi di sini kita sudah cek bisa ya. Oh ya, sekedar info tambahan. Sebenarnya untuk SSL dari Cloudflare ini, baik yang fleksibel atau yang full strict, itu bisa kita gunakan juga selain di virtual server ya. Seperti contoh di hosting gitu ya. Kadang kan hosting ada yang panelnya itu dia tidak support free SSL. Cuman kebanyakan hosting sekarang sudah support free SSL. Tapi bagi yang belum atau mau install dari Cloudflare, SSL-nya juga bisa diinstal biasanya di menu SSL itu tinggal masukkan yang origin server. Itu untuk yang full. Sekedar info tambahan lagi, di sini ketika kita akses HTTP, dia akan diredirect ke HTTPS ya teman-teman. Di sini juga ini sudah kita setting waktu pertama kali menambahkan website ya di Cloudflare, atau kita bisa cek di Edge Certificates. Di sini ada always use HTTPS. Kalau di sini dicentang maka dia akan diredirect ke HTTPS. Kemudian ada settingan-settingan lain lagi. Di sini ada sertifikat yang last encrypt-nya gratis. Tetapi kalau di sini teman-teman, semisal kita kasih www ya, itu dia nggak bisa. Kalau di sini bisa, biasanya itu masih tersimpan cache-nya ya. Nah, di sini juga nggak bisa. Ini bisa kita setting di rules. Di sini ada banyak sekali fitur-fiturnya dari Cloudflare, baik yang gratis ataupun berbayar. Kita bisa create pack rule. Nah, di sini kita bisa masukkan URL-nya pakai www. Ada slash bintangnya, kita pilih yang forwarding URL dan kita pilih permanent redirect. Kita arahkan ke seperti ini. Kita save and deploy pack rule. Nah, ini sudah aktif. Kita coba lagi. Di sini pakai www ya tadi ya. Nah, udah bisa. Semisal dia tanpa HTTPS dan www, dia juga akan diarahkan ke sini. Begitu juga di sini, ini pakai www, HTTPS, dia diarahkan lagi ke sini. Kemudian semisal
HTTP www juga akan diarahkan ke HTTPS lagi. Itu cara untuk setting forwarding ya, atau redirectnya kalau misal teman-teman pengen www atau tanpa www, seperti itu. Di Cloudflare ada banyak-banyak menu ya, coba teman-teman pelajari dan explore sendiri. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @ucoding karena akan ada info-info menarik seputar event, kemudian demo project dan lain sebagainya. Kemudian terus support kami dengan subscribe, like, dan share channel ini agar kami semakin bersemangat dalam membuat tutorial menarik lainnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan berbahagia selalu. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Happy learning!